Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rastuti SHMH, sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang, sebelum masuk ke materinya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Julius Cesar Fernando dengan NPM 2310003. Adapun rekan-rekan saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 23 10001. Perkenalkan, nama saya Raka Satria Wibawa dengan NPM 23 10002. Perkenalkan, nama saya Alivia Parmeswari dengan NPM 23 10044. oke, baik. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang telah disusun, yaitu tentang analisis kasus hak sengketa pada merek IM Geprek Bensu dan Geprek Bensu dalam pandangan hukum dagang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut saja ke dalam materinya. Halo, saya Julius Cesar Fernando. Di sini saya akan membuka materi pembahasan pertama, yaitu tentang latar belakang dan masalah. Di sini yang menjadi masalahnya itu adalah tentang analisis kasus, persengketaan hak cipta merek dengan kasus ayam geprek bensu dan geprek bensu. Ada beberapa pengertian yang akan saya bahas, yaitu ada pengertian hukum dagang, pengertian pekerjaan, pengertian pedagang, dan pengertian pengusaha. Jadi mungkin banyak yang menanyakan apa sih hukum dagang itu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dengan definisi menurut Purwo Sucipto. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Sedangkan kalau definisi pekerjaan itu cakupannya lebih luas daripada pengertian perusahaan. Karena unsur laba tidak menjadi mutlak lagi, perencanaan perbuatan-perbuatan memang ada, tetapi kriteriumnya tidak laba dan rugi, beralih pada pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan pengertian pedagang adalah individu maupun perusahaan yang melakukan penjualan produk maupun barang dengan cara langsung ataupun sebaliknya kepada konsumen. Pedagang ialah seseorang yang menjalankan proses penjualan barang baik yang diproduksi sendiri atau tidak guna mendapatkan suatu profit atau laba. Nah, di sini ada juga definisi tentang pengusahaan. Pengusaha bisa dibilang bila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan, itu disebutnya pengusaha. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang lain. Hukum dagang itu termasuk ke dalam hukum perikatan, bahwa hukum dagang terletak dalam lapangan yang khusus. Timbul dari lapangan perusahaan, perikatan-perikatan itu ada yang bersumber dari perjanjian dan ada yang bersumber dari undang-undang. Di sini ada beberapa poin, cuman saya mengambil 2 poin, yaitu poin A dan poin B. Yang pertama ada poin A, yang bersumber dari perjanjian, misalnya pengangkutan, asuransi, jual beli perusahaan, maklar, komisioner, wisel, dan lain-lain. Selanjutnya ada poin B, yang bersumber dari undang-undang, misalnya tubrukan kapal, pasal 534, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada materi yang kedua tentang pekerjaan. Saya akan membahas sedikit tentang materi pekerjaan. Pekerjaan itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus ataupun tidak berhenti secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu. Jadi, laba tidak merupakan unsur mutlak. Menurut pola pekerjaan itu dapat direncanakan sebelum dan dicatat. Meskipun tidak dicatat dalam pembukaan, tetapi tidak memperhitungkan laba rugi. Adapun beberapa misalnya pekerjaan yang saya ambil di sini ada dua poin. Yang pertama itu ada seperti pekerjaan dinas pemerintah yang melalui rakyat, misalnya pencatatan sipil, pencatatan perkawinan, peradilan, kepangon perajaan, kepolisian, dan lain-lain. Yang kedua, ada pekerjaan sosial, contohnya seperti Palang Merah Indonesia, perkumpulan kematian, perkumpulan olahraga, perkumpulan kebudayaan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pengusaha. Jadi, suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus
mengadakan pembukaan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi. Demikian menurut Molengrave dan Volat, bahwa perusahaan itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama, perusahaan itu harus berjalan terus-menerus. Itu poin selanjutnya, perusahaan juga harus bisa terang-terangan sebab berhubungan dengan pihak ketiga, contohnya konkret, memasang papan dan nama perusahaan. Selanjutnya, perusahaan juga harus bersifat tetap, artinya perusahaan juga harus mempunyai kualitas tertentu. Dan poin selanjutnya, perusahaan juga harus membagi keuntungan kepada staf-staf yang lainnya. Dan yang terakhir, perusahaan juga harus memiliki pola penambahan atau pelaksanaan pembukaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu bila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan itu disebut pengusaha. Dia dapat melakukan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada tentang perbedaan pekerjaan dan perusahaan, yaitu pengertian pekerjaan lebih luas daripada pengertian perusahaan, karena unsur laba tidak menjadi mutlak lagi. Perancangan perbuatan-perbuatan memang ada, tetapi kriteriumnya tidak laba rugi, beralih pada pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya ada hak cipta. Definisi hak cipta yaitu hak intelektual bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya, memberikan izin untuk itu dengan tidak merugikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yang terakhir itu ada masalah yang ada dalam kasus ini, yaitu kasus ayam geprek bensu dan geprek bensu. Inti dari permasalahan kasus ini yaitu tentang persengketaan hak cipta dan persengketaan hak cipta merek dagang. Oke, sekian materi dari saya. Saya berikan materi selanjutnya kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu hukum dari materi ini. Sengketa geprek bensu berawal dari kesamaan bisnis antara geprek bensu milik Ruben Onsu dengan ayam geprek bensu milik PT Ayam Geprek Bensu Jono. Sengketa geprek bensu berawal dari kesamaan bisnis antara geprek bensu milik Ruben Onsu dengan ayam geprek bensu milik PT Ayam Geprek Bensu Jono. Ruben Onsu membuka bisnis geprek setelah menjadi brand ambassador dari ayam geprek bensu. Ruben Onsu mengklaim sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek bensu dari singkatan namanya menjadi bisnis kuliner, kemudian menggugat IM Geprek Bensu. Namun akhirnya gugatan Ruben ditolak, juga kasasinya ditolak. Oke, saya selanjutnya akan membahas materi tentang teori hukum. Yang pertama, dalam teori hukum ini ada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menerangkan bahwa hak merek dagang merupakan suatu merek yang dipakai oleh barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersamaan, atau badan hukum untuk membedakan barang sejenisnya satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang lebih secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataupun dalam bentuk 3 dimensi, seperti suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Selanjutnya ada pasal 21 ayat 1 huruf A tentang jenjang dan tanda geologi. Dapat dikatakan bahwa komponen menonjol jika terdapat kesamaan struktur, komposisi, dan keadaan. Maka kemiripan bisa dilihat dari ada unsur dominan antara merek satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan kesan sama.
Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus hak sengketa pada merek IM Geprek Bensu dan Geprek Bensu dalam pandangan hukum dagang. Jadi, awal mulanya yaitu sengketa Geprek Bensu mempunyai kesamaan bisnis antara Geprek Bensu milik Ruben Onsu dengan bisnis IM Geprek Bensu milik PT IM Geprek Beni Sujono. Ruben Onsu membuka bisnis geprek setelah menjadi brand ambassador dari IM Geprek Bensu. Kemudian, Ruben Onsu memutuskan untuk menuntut PT Ayam Geprek Beni Sujono dengan merek Ayam Geprek Bensu milik PT Beni Sujono di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian, pada tanggal 25 September 2018, tuntutan tersebut dilandasi karena merek geprek bensu yang Beni Sujono gunakan sama dengan merek dagangnya. Akan tetapi, hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Kemudian, Ruben Onsu menggugat merek dagang tersebut kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2019. Namun, majelis hakim tetap menolak gugatan tersebut. Setelah itu, Ruben Onsu kembali menggugat persoalan merek dagang tersebut ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Agung. Namun, kembali lagi gugatan tersebut ditolak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus hak sengketa pada merek IM Geprek Bensu dan Geprek Bensu dalam pandangan hukum dagang. Sistem pendaftaran saat kasus bensu terjadi adalah dengan adanya perlindungan merek dari itikat baik dan menganut first to file yang artinya penerima pertama adalah merek yang dilindungi sehingga pendaftar junior tidak diterima. Terdapat banyak kesamaan antara kedua jenis merek bensu yang mana milik Ruben Onsu dinilai melakukan plagiat terhadap AM Geprek Bensu. Dalam rekonvensi atau gugatan balasan yang diajukan oleh Beni Sujono diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono secara sah sebagai pemilik dan pengguna pertama untuk merek usaha Ayam Geprek Bensu. Hal tersebut dikarenakan merek dagang Geprek Bensu memiliki Ruben Onsu menyerupai merek dagang PT Ayam Geprek Beni Sujono sehingga pendaftaran merek dagang Geprek Bensu milik Ruben Onsu dibatalkan secara sah. Majelis hukum memutuskan untuk membatalkan 6 sertifikat dengan nama Geprek Bensu milik Ruben Onsu. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi, mengenai kesimpulan dari materi kami, bahwa hukum dagang adalah hukum yang khusus dari bagian hukum perdata. Juga menganut lex specialis derogat legi generali. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur antara manusia dan badan hukum satu sama lainnya yang terkait mengenai perdagangan. Mengenai kasus Geprek Bensu yang telah kita bahas sebelumnya adalah mereka merebutkan merek dagang dan juga anehnya mereka mempunyai logo yang sama, juga nama yang sama yaitu sesama Bensu. Hak cipta, hak atau hak kekayaan intelektual ada dalam kasus tersebut. Dan kesimpulan, Ruben Onsu memberanikan diri untuk menggugat Beni Sujono atas merek dagangnya. Dan pula akhir ceritanya, gugatannya gagal. Hal ini menggunakan kelicikan dalam usaha. Jadi, saya mempunyai saran untuk berdagang ke depan, yaitu saran untuk kemanfaatan dan keamanan kita sebaiknya dalam perdagangan, kita harus mendaftarkan merek dagang kalian terlebih dahulu. Dikarenakan di negara kita Indonesia, yaitu sistemnya di mana yang pertama mendaftarkan merek dagang mereka adalah dia yang menang daripada yang duluan pernah dibuat sebelumnya. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penerangan materi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih.